Selamat datang dan selamat menonton. Berjumpa lagi bersama saya Yanto, orang yang selalu percaya akan adanya terang setelah gelap, orang yang selalu berjuang meski selalu menghadapi kegagalan, orang yang selalu bangkit meski berkali-kali jatuh. Seperti pepatah Thailand pernah mengatakan, Poing ditongtok Tuhan. Manusia hidup berdampingan dengan kucing, yang mana terdapat banyak ilmu-ilmu supranatural yang tersebar di seantero jagat raya ini. Jaka Sembung dengan ilmu kebalnya, Prabu Siliwangi dengan ilmu rogo sukmonya, dan saya dengan ilmu padinya. Seperti halnya sebuah film yang akan saya bawakan kali ini, mengisahkan seorang wanita yang memiliki sebuah ilmu telekinesis yang mana dirinya mampu menggerakkan tubuh seorang dengan pikirannya. Berlokasi di sebuah rumah sakit jiwa, yang mana terlihat seorang pasien bernama Mona sedang dikurung menggunakan sebuah baju khusus, mulai cempalitan karena terkena efek bulan purnama, layaknya orang yang kerasukan. Lalu datang seorang suster yang mana memperlakukannya secara kasar. Dirinya bermaksud untuk memotong kuku Mona yang memang sudah sangat panjang dan hitam. Ketika sedang memotong kukunya, tiba-tiba ya, Mona mampu menggerakkan tangan si suster hanya dengan pikirannya. Lalu Mona melepaskan ikatan dibantu oleh si suster dan kabur dari ruangan yang selama ini menyiksanya. Ketika akan keluar melewati pintu, dirinya melihat si resepsionis sedang menikmati sebuah ciki dengan lahapnya sehingga membuatnya ingin menikmati juga. Dengan takut si resepsionis memberikan cikinya, lalu dia menekan alarm dan membuat Mona harus menggunakan kekuatannya. Mona menggerakkan tubuh si resepsionis dan membenturkan kepalanya ke TV. Setelah itu Mona berlari keluar tanpa arah tujuan hingga bertemu dengan seorang wanita yang merasa iba kepadanya dan memberikannya sekaleng bir serta sepatu temannya untuk dikenakan, lalu memberitahunya untuk berjalan mengikuti rel kereta api untuk sampai ke New Orleans. Adegan berganti memperlihatkan Harold yang sedang mendengarkan sebuah saluran radio yang mana memberitakan kaburnya Mona. Dijelaskan pada siaran radio, Mona menderita skizofrenia akut. Apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah gangguan mental yang cukup serius, di mana penderitanya mengalami kesulitan dalam membedakan khayalan dan realita. Kondisi ini umumnya ditandai dengan perilaku abnormal seperti delusi dan halusinasi, sehingga tak jarang penderitanya dianggap gila. Lalu Halt mendapat sebuah laporan di mana ada dua wanita yang sedang mabuk di lokasinya bertugas. Halt segera menuju ke lokasi itu. Copy. Lucky me. Setibanya di kota, Mona mendekati gerombolan lelaki yang sedang nongkrong. Lalu dirinya berniat mengambil makanan yang akan dimakan pria itu. Mona menuju ke supermarket yang disusul dengan laki-laki satunya, Fus, yang mana dirinya penasaran dengan Mona. Mona mengambil makanan yang diinginkan lalu akan nyelonong keluar begitu saja. Sontak pemilik toko yang melihat memanggilnya untuk membayar makanan yang dibawanya. Hal itu membuat Fus yang tertarik dengannya membayar tagihan, namun tidak memberikan makanan kepada Mona. Dia akan memberikannya jika Mona mau mengikutinya ke dalam mobil. Your name, huh? And that's fine. My name's Fud.
Tidak jauh dari situ terlihat juga Harold yang sedang menagih denda sebesar $100 kepada dua remaja yang sedang mabuk karena dirinya muntah-muntah di trotoar. Lalu Mona meminta Foss untuk melepaskan bajunya dan membawanya pergi. Harold yang melihat Mona lalu mengikutinya hingga tiba di sebuah kontainer terbengkalai. Mona yang memang dirinya sangat tersiksa, terbelenggu ketika berada di rumah sakit jiwa selama ini, dirinya tidak ingin dibawa kembali ke rumah sakit itu oleh Harold hingga akhirnya. Please! Setelah itu Mona sampai di toko hamburger. Lihat juga seorang wanita yang cemburu karena pacarnya main mata dengan wanita lain hingga membuatnya buy one di luar toko. Mona yang melihat Belle terpojok menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkan Belle. Lalu Belle berterima kasih dengan mengajak Mona berbincang dan makan hamburger. Di dalam perbincangannya, Belle mengetahui bahwa Mona tidak memiliki tempat tinggal. Lalu Belle mengajak Mona ke klub tempatnya bekerja dan mulai memanfaatkan kemampuan yang dimiliki Mona. Bro, we're just gonna explain it. Thank you very much. Adegan berganti di mana memperlihatkan Harold yang sedang menyelidiki Mona di rumah sakit tempatnya dikurung. Terkuak bahwa di mana Mona sudah dikurung sejak umurnya 10 tahun dan sudah sekitar 12 tahun dirinya dikurung di situ. Lalu Harold berganti mengunjungi paranormal dan diberi sebuah ceker ayam untuk melindungi diri. Namun sebenarnya hal untuk melindungi diri dari Mona adalah dengan tidak mengganggunya. Belle yang mengetahui kemampuan spesial Mona, dirinya mulai memanfaatkannya dengan membuat orang menarik tunai di ATM lalu memberikan uangnya kepadanya. Namun satu hal yang tidak disadari oleh mereka bahwa kegiatan mereka terekam oleh CCTV. Lalu terlihat rekan Harold yang sedang meributkan sebuah laporan kejadian di mana orang itu melaporkan bahwa dirinya dipaksa untuk memberikan uang, namun sangat berbeda sekali dengan yang terlihat di rekaman CCTV bahwa dia tanpa paksaan memberikannya. Lalu Harold mengecek rekaman dan benar saja dugaannya. Beruntung satu rekannya ada yang mengetahui Belle adalah seorang penari meja di salah satu klub, namun dirinya lupa klub yang mana. Lalu Harold segera mencarinya di semua klub dan menemukannya di salah satu klub. Belle yang mengetahuinya segera kabur hingga akhirnya pelariannya terhenti di sebuah pojokan rumah. Lalu Belle yang terpojok mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Mona dan menyuruh Mona untuk menggunakan borgol. Mona yang mendengarnya segera dia mengambil uang di tas Belle lalu pergi dari tempat itu dengan perasaan gundah gulana. Lalu dirinya mengajak anak Belle, Charlie, yang memang tidak pernah diperhatikan oleh Belle, kabur bersamanya. Di sisi lain, apesnya Belle, dirinya tak sengaja bertemu dengan orang yang pernah ditipunya di klub. Mereka menghajar Belle hingga bidak-biduk. Mona menemui Foss, pria gentleman yang memberinya baju. Lalu Charlie mengatakan semua permasalahan yang dihadapi hingga Foss yang memang dirinya pria sejati membantunya dengan mengubah penampilannya dan membuatkan identitas palsu untuk bisa New Orleans. Lalu Foss mengantarkan Charlie dan Mona menuju bandara. Mereka berhasil membeli tiket menuju Detroit. Namun ketika berada di toilet, Charlie meminjam telepon dari salah satu orang di situ untuk menelepon ibunya, hingga membuat polisi tahu keberadaannya. Dan benar saja ketika akan naik ke dalam pesawat, polisi tangan ke situ, sehingga Charlie harus mengalihkan perhatian polisi dengan mengaku dirinya diculik oleh seorang wanita agar Mona dapat pergi dari kota itu. Look right.